Welcome to JJ Project with Nakafael. So let's enjoy this young blood story. Hi, welcome to my third episode. Gak kerasa Cenah. Udah kayak episode ke-1000 berapa gitu rasanya ya. Anyways, apa kabar kalian? Semoga lagi pada sehat-sehat ya. Lagi pada happy-happy semua, seneng-seneng. Because I'm in happy feelings now, I'm in good emotions now. So I hope you can feel it too. Jadi kita bisa seneng-seneng bareng hari ini. Oke. Hal yang bakal kita bahas hari ini ya cukup menarik dan hal yang sekarang orang-orang udah mulai sadar gitu, udah mulai melek gitu akan topik kita kali ini. What is the topic? Topiknya adalah, aku terinspirasi topik ini nih ya. Aku terinspirasi dari teman-teman aku yang sometimes mereka tuh suka kayak kamu tuh orangnya alpha ya, kamu tuh orangnya mandiri ya, gini ya gitu ya. Kayak what the heck, se-alpha apa gue di mata lo gitu. Se-alpha itu kah, semandiri itu kah gitu. Ya, jadi the topics is alpha female, the alpha female. Ya kan? Kita sekarang ini cukup melek ya akan hal ini ya kan, dari orang-orang di sosial media. Mereka sudah mulai paham akan apa yang harusnya mereka capai gitu, apa yang harus mereka tuju gitu sebagai sosok perempuan. Nah, oke, first of all, apa sih alpha female itu? Kalau aku pribadi ya, aku mendefinisikan seorang alpha female itu, dia orangnya karakternya kuat, mandiri, dan juga berani dia. Gak cuma itu, dia percaya dirinya tuh udah tingkat dewa gitu loh. Udah rasa percaya tingginya itu, kepercayaan dirinya tuh udah tinggi banget lah. Jadi dia itu orangnya cukup dominan di segala aspek di lingkungannya gitu. Dia juga orangnya yang sadar dan paham akan apa yang dia mau, apa yang dia cita-citakan ke depannya gitu. Dan dia juga orangnya ini ya, gak sembarang mengizinkan orang buat masuk ke kehidupannya. Jadi gak mudah membiarkan orang lain untuk mendikte atau drive on herself gitu dalam hidupnya. Itu sih yang aku pikirkan tentang alpha female. Dan alpha female ini juga punya beberapa teman. Ada 2 tipe lagi. Yang kedua itu ada beta ya. Ada beta. Tipe beta ini adalah kebalikannya alpha. Dia cenderung tidak agresif. Kalau alpha tuh kan agresif dan aktif banget gitu kan orangnya, ya kan, hebring banget gitu. Tapi kalau si beta ini dia lebih kalem gitu. Dia punya cara sendiri gitu buat meraih kesuksesannya, buat meraih dalam menjalani jalannya itu dia punya caranya sendiri gitu. Dia juga orangnya kurang minat ya buat memimpin atau mengorganisir satu lingkungan, teman-temannya atau apapun itu. Jadi menurut aku dia lebih ke ini, lebih cocok buat jadi pendamping ya. Bukan lebih cocok sih, tapi emang mereka lebih sukanya itu jadi pendamping atau support system buat teman-temannya.
Oke, and next ada Omega. Nah, Omega nih, dia lebih santai orangnya. Dia juga rata-rata Omega ini orangnya introvert ya. Introvert, terus jadi dia kurang suka gitu berkerumun atau bekerja dalam tim. Dia sukanya juga work in silence, dan dia nggak suka buat jadi pusat perhatian. Dia juga nggak seambisi alpha ataupun beta. Jadi dia ya santai gitu sih orangnya, ya nggak sih? Dan yang aku amati dari Omega ini, dia orangnya jadi pengamat yang handal. Dia orangnya cukup cerdas gitu loh. Jadi dia suka mengamati orang, dia suka mengamati lingkungan sekitarnya, dan pengamatannya ini jarang banget meleset. Itu yang aku perhatikan dari seorang Omega itu. Jadi dia lebih suka memperhatikan gitu daripada ikut berinteraksi atau mendominasi suatu populasi gitulah. Gitu. Dan back to the question ya, am I an alpha female? Apakah aku seorang alpha? So far aku nggak bisa mendefinisikan secara konkret aku nih orangnya alpha kah, alpha banget atau yang gimana. Aku nggak bisa ya, karena aku tuh orangnya kayak bisa jadi semuanya gitu loh. Bisa jadi alpha, bisa jadi omega, bisa jadi beta gitu, tergantung lingkungannya. Kayak ketika aku lagi di lingkungan A, aku orangnya lebih jadi alpha nih. Ketika aku di lingkungan B, aku orangnya lebih jadi beta nih. Ketika sama lingkungan C, aku orangnya lebih omega nih gitu. Jadi ketika orang bilang aku tuh orangnya alpha lah, aku orangnya inilah itulah, kayak ya merasa bersalah aja sih. Kayak enggak sih, enggak alpha banget kok, enggak kayak gitu. Jadi ya aku bisa jadi ketiganya gitu. Dan terkait materi atau teori yang kita bahas kali ini, aku ada baca satu buku ya, judulnya The Alpha Girl's Guide, karyanya Henry Manapiring. Nah, di buku ini cukup menarik juga nih. Dia membahas tentang sifat-sifat alpha girl dan juga tips and trick gimana caranya menjadi alpha. Nah, kalau pendefinisian tentang alpha female sendiri di buku ini itu cukup meluas ya. Nggak berdasarkan ini lo orangnya introvert atau extrovert kah, nggak berdasarkan itu. Tapi kalau di buku ini dia itu mendefinisikan kalau alpha female itu adalah perempuan-perempuan yang berada di puncak karena prestasi dan attitude-nya. Mereka dihormati dan disegani baik oleh perempuan maupun pria. Mereka juga orangnya percaya diri, bisa mengoptimalkan potensinya, dan juga menjadi seorang alpha female yang dewasa itu bisa dimulai sejak dini dengan menjadi alpha girl. Ya, jadi itu tadi ya, terlepas dari kita orangnya introvert atau extrovert, kita orangnya pede atau enggak, di sini dia lebih menekankan pada usahanya. Selagi dia berada di puncak dengan usahanya sendiri, dengan prestasi, attitude, dan juga pengoptimalisasian potensinya, dia bisa
sudah disebut sebagai alpha female gitu. Itu. Dan dari buku ini juga seorang alpha female itu dikategorikan dengan beberapa kategori ya, beberapa macam. Yang pertama ada the alpha student, di mana alpha girl itu berperilaku sebagai seorang pelajar. Terus juga ada alpha friend sebagai seorang teman. Ada juga alpha lover ketika dia ada dalam satu hubungan. Ada juga alpha worker. Ada juga alpha look, di mana dia mengekspresikan jiwa-jiwa alfanya itu tadi melalui stylenya dia. Dan juga yang terakhir ada alpha carer, di mana dia bisa membawa dampak positif bagi orang lain gitu. Dan dari teori ini sendiri ya, cukup menimbulkan pro dan kontra yang complicated, iya gak sih? Kayak yang tim pro itu benar-benar mendukung banget gitu. Oh ya bagus tuh, berarti sekarang perempuan-perempuan tuh udah pada melek gitu. Gimana seharusnya mereka menjalani kehidupannya, meraih apa yang dia mau gitu, buat mencapai best version gitu di masa depan. Nah, buat yang kontra-kontra nih, mereka kayak ini ya, kayak ngapain sih kerja keras ini itu ya ujung-ujungnya begini juga gitu ya kan. Nah, buat yang tim kontra ini ya memang ya, kita kan sekarang ada kayak di transformasi generasi ya gak sih, dari generasi Y, generasi millennials ke generasi Z, Gen Z gitu. Kita banyak mengalami perbedaan ya kan, dimana zaman-zaman mereka dulu situasinya seperti ini loh, keadaannya seperti ini loh, jadi kita begini gitu. Sedangkan kan kita sekarang di generasi yang berbeda ya, di situasi yang berbeda, dimana semuanya itu sudah semakin maju gitu. Jadi kita nggak bisa dong ketinggalan terus-terusan untuk selalu ya bisa dibilang berpatokan akan masa lalu gitu. Kita harus bisa mengupgrade diri ya kan. Banyak tuh kan tim kontra yang kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya juga di dapur gitu. Ngapain sih kerja keras, kerja sana sini gitu, capek sana sini, ujungnya juga ngurus anak. Nah ya kan, banyak yang gak sedikit juga kan yang berpikiran kayak gitu. Nah, untuk asumsi-asumsi yang seperti itu perlu dikoreksi lagi ya. Kayak kata-kata ujung-ujungnya di dapur. Nah, kalau di buku The Alpha Girls Guide ini sendiri ya, hal-hal seperti itu diasumsikan dari kata-kata dapur ya, ujung-ujungnya di dapur. Dari kata-kata dapur sendiri itu sudah diasumsikan dengan 3 hal. Yang pertama adalah, akankah si kontra ini bisa memberikan dapur yang layak? Ya kan? Dan yang kedua, akankah dapur itu akan terus menjadi milik mereka? Dan yang ketiga, apakah dapur itu akan terus menyala? Nah, ya kan? Jadi kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu akan kepastian apa di masa depan, ya kan? Dari asumsi yang kedua, ngapain sih kerja sana sini, capek sana sini, ujung-ujungnya juga ngurus anak, ya kan? Nah, dari situ bisa dilihat dong, kalau kita ujung-ujungnya ngurus anak, otomatis kita kan sebagai perempuan berarti ini ya,
sekolah pertama bagi anak-anak kita nantinya, ya kan? Kalau kita nggak punya pendidikan yang baik, pendidikan yang kuat, kita nggak punya value yang cukup, kita nggak bisa dong mendidik anak-anak kita nantinya untuk menjadi pribadi yang baik di masa depan, ya kan? Kita nggak bisa, kita kurang mumpuni gitulah buat menjadi sekolah pertama mereka. Jadi ya bisa dilihat dari kedua asumsi tersebut ya, dua asumsi tadi yang mengandung ketidakpastian gitu. We don't even know what happen in the future. Jadi sebisa mungkin kita harus mengusahakan yang terbaik gitu, dengan ya melakukan prevention itu tadi, dengan cara mengupgrade diri, dengan cara meningkatkan value kita, ya kan, buat bisa menyusun, menata, dan membentuk masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Ya gitulah ya. And ada juga yang berpendapat, ya kalau terlalu alpha tuh susah banget nih dapet pasangan nantinya gitu. Gitu kan? Jadi ketika seorang alpha female ya, seorang alpha girl, ketika dia mencari sosok pasangan, ya dia emang picky lah, dia emang selektif lah, karena ya pasangan ini kan akan menjadi partner dia dalam kehidupan sehari-hari nantinya, ya kan, akan menjadi tempat dia sharing, akan menjadi temen dia buat berkeluh kesah gitu, ya kan. Jadi nggak sembarangan dong, dan nggak cuma cari orang yang ya biasanya kayak, kamu lagi apa? Udah makan belum? Kamu lagi di mana gitu. Ya kan, yang nggak cuma yang sekedar gitu-gitu aja, tapi si alpha ini juga pastinya akan mencari partner yang memang bisa gitu diajak ngobrol tentang visi mereka ke depannya gimana, tentang keseriusan mereka akan masa depan itu sendiri gitu, ya kan. Jadi ya yang mereka cari yang se-value lah, mereka cari yang sefrekuensi gitu sama mereka. Dan bisa diibaratkan lah ya sama halnya kayak barang-barang limited edition, barang-barang yang mahal, ya kan, kayak LV, Prada, ya dan lain sebagainya. Merek-merek mahal tuh kan, limited edition tuh kan, dia cuma orang-orang tertentu yang punya, cuma orang-orang yang mampu yang punya. Ya begitu juga dengan alpha girl, alpha female, ya cuma orang-orang yang benar-benar mampu, orang-orang yang benar-benar se-value, orang yang benar-benar selevel sama dia yang bisa mendapatkannya. Ya cukup complicated ya, cukup susah juga, tapi ya gimana, ya emang ini yang kita butuhkan untuk survive di masa depan, ya kan. Kita nggak bisa cuman duduk manis gitu nunggu pangeran berkuda putih layaknya dongeng di masa lalu, ya kan. Dan kita nggak bisa berekspektasi banyak hal dengan laki-laki gitu, ya kan. Kita nggak bisa gitu. Ya kalau mereka bawanya kuda, kalau bawanya kucing, kalau bawanya ayam gimana, ya kan? We don't even know. Dan juga kalaupun kita punya kuda sendiri, ya kan, kita punya hal yang lebih berharga sendiri dengan hasil kerja keras sendiri, ya kan, why not gitu. Kita bisa tinggal senang-senang aja nantinya, ya kan. Dan ini juga ada satu hal ya yang aku pengen omongin ke listener kalian. Ya ini aku juga
selalu aku sematkan gitu di kehidupan sehari-hari. Jangan pernah menurunkan standar kalian. Jangan pernah. Jadi ketika kalian sudah bisa berada di the best version of yourself, kalian jadinya banting harga karena cinta lah, karena seseorang lah gitu. Jangan pernah lower your standards. It's a big worst thing. Jadi tetap aja keep going, tetap patokkan standar kalian sebest mungkin, seterbaik mungkin gitu. Jadi satu hal yang pengen aku sampaikan buat wanita-wanita di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana ya, terutama kalian-kalian yang sudah bisa menjadi alpha girl, alpha female ya. Aku turut berbangga, aku turut seneng kalian udah bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri ya. Silahkan nikmati hasil kerja keras kalian, oke? Apapun keadaannya, jangan pernah menyerah. Keep going, keep doing the best. So mungkin itu aja ya yang kita bahas kali ini, episode kali ini. Semoga kedepannya yang belum bisa menjadi alpha female, jangan capek-capek buat terus berusaha buat upgrade diri ya. Jangan pernah capek buat terus tingkatkan value kalian. Ya segitu dulu buat episode kali ini. So see you on the next episode.